Sebanyak 33.833 orang di Bali sudah dites PCR. Jika diambil rasionya per 1 juta penduduk, sebanyak 16.349 orang sudah dites dan pengetesan itu sudah masuk standar WHO. Dari jumlah tersebut, tingkat kesembuhan kasus COVID-19 di Bali telah mencapai 87,3% dan kondisi ini dinilai memungkinkan bagi Bali menerima wisatawan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai tingkat kesembuhan kasus COVID-19 di Bali mencapai 87,3% dan meninggal 1,3%. Kondisi tersebut membuat Bali siap menerima tamunya kembali. Sedangkan secara global, tingkat kesembuhan sebesar 67,88% dan mortality atau fatality rate 3,49%. Indonesia sendiri yang sembuh 68,93% di atas rata-rata WHO dan mortality 4,39%. Menko Bidang Perekonomian mengundang menteri-menteri yang berada di bawah koordinasinya hadir di Bali untuk memberikan semangat kebangkitan pariwisata di Bali. Sesuai pembicaraan sebelumnya dengan Gubernur, Bali harus memiliki lebih dari satu mesin penggerak ekonomi, bukan hanya pariwisata tapi juga usaha kecil menengah, ditambah lagi dengan pertanian dalam arti luas perlu didorong di Bali. Dengan demikian bisa menyangga keberlanjutan dari ekonomi di Bali. Tentu sekarang masih 90% tergantung pariwisata. Tapi ke depan pemerintah diminta mendorong industri kaitannya termasuk UMKM untuk ekspor perlu didorong dari Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali kontraksinya sampai minus 10,98% pada triwulan kedua 2020, di atas atau 2 kali dari kontraksi ekonomi nasional. Beberapa wilayah lain seperti Sumatera, kontraksinya lebih baik dari nasional. Tentunya karena diversifikasi ataupun hasil bumi, pertanian bisa menjadi andalan sama seperti potensi yang ada di Bali. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong dengan menganggarkan COVID-19 695 triliun rupiah dan untuk alokasi UMKM sebesar 123 triliun rupiah. Ia mengungkapkan pemerintah akan terus mendorong penyaluran KUR untuk membangkitkan UMKM lokal. Cita Maya Bali Pos melaporkan.